suatu rumah sakit yang cukup besar, dan saat ini kita punya sekitar 2.500 tenaga. Dan tenaga kesehatan ini tentunya disuplai dari TNI, dari Polri, dan juga dari Kementerian Kesehatan sendiri. Dengan demikian, Wisma Atlet ini menjadikan sebagai rumah sakit karantina yang terbesar di seluruh dunia. Aku dinyatakan COVID itu di tanggal 30 Desember. Waktu itu ba'da maghrib hasil PCR aku keluar. Hasil PCR aku keluar, aku dinyatakan positif COVID dengan nilai CT yang lumayan rendah. Lalu aku memutuskan untuk mengisolasi diri di Wisma Atlet. Waktu itu perasaannya ya campur aduk, sedih pasti banget gitu kan. Nggak ada orang yang mau COVID, apalagi aku yang itu H-2 harus menikah gitu kan. Wah, bingung segala macem, bingung bagaimana ini mau lanjut atau enggak, ini mundur atau enggak. Vendor kita semua udah berjalan semua, ya tinggal melangsungkan pernikahan aja. Lalu harus menjalankan nikah secara virtual, yaitu aku melihatnya dari jarak jauh. Awalnya nggak nyangka gitu, karena keluarga saya belum ada yang kena COVID ya, baru saya. Kemudian memang dengan gejala, jadi itu juga jadi salah satu yang membuat saya down juga gitu pada saat masuk ke sini. Awalnya sebelumnya saya tinggal sendiri, isolasi mandiri, tapi memang kondisinya sakit, kemudian tidak ada yang rawat di situ kan, karena memang harus sendiri. Maka saya putuskan untuk masuk ke Wisma Atlet ini. Pastinya ketika mengetahui bahwasannya saya positif COVID-19, pastinya kaget, shock, juga sedih gitu ya. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika mengetahui istri dan anak saya pun harus juga tertular virus COVID-19. Dan itu yang paling membuat diri saya down gitu ya. Kemudian juga istri dan anak saya juga pastinya sedih ketika mereka tahu mereka positif virus COVID-19. Jadi kami berinisiatif untuk melakukan isolasi di Wisma Atlet. Cek tensi, cek suhu, cek oksigen di jari gitu. Kita dikontrol setiap pagi, kita harus kontrol itu setiap pagi, siang, dan malam. Setelah sarapan, minum obat, terus aku biasanya lanjut senam. Situ aku lanjut berjemur, kadang di rooftop mana aja yang kira-kira matahari kenceng gitu di atas. Setelah dari situ, kadang aku jam 1 ke jam 3 tuh kadang tidur siang, kadang aku nonton TV. Terus nanti jam 3 atau jam 4 kadang aku keluar lagi untuk jalan-jalan sore atau jogging-jogging kecil yang nggak terlalu capek, olahraga yang nggak terlalu capek. Sudah hampir seminggu pisah dengan keluarga. Yang bisa kita lakukan saat ini ya berdoa ya, sama juga paling video call atau telepon dengan anak dan juga istri. Semua ini pasti ada hikmah. Tuhan kasih ini ke kita, itu pasti ada tujuan dan maksud. Entah itu paling minimal ini tuh kita sedang diuji kesabarannya aja sama Tuhan. Pemerintah mengambil satu kebijakan
untuk merubah fungsi dari Wisma Atlet yang selama ini kita gunakan sebagai wisma untuk olahragawan. Maka sekarang Wisma Atlet itu dirubah menjadi rumah sakit darurat untuk pelayanan COVID-19. Supaya masyarakat kita yang membutuhkan isolasi mandiri secara terpusat itu dapat diinapkan dan dirawat di Wisma Atlet dengan kapasitas sekitar 10.000 orang. Dengan demikian, Wisma Atlet ini menjadikan sebagai rumah sakit karantina yang terbesar di seluruh dunia. Semua pembiayaan akibat daripada kegiatan isolasi terpusat ini itu ditanggung oleh pemerintah. Pasien COVID-19 ini mempunyai sifat yang sangat dinamis, maka pengobatan dan tata laksananya juga berubah setiap saat. Dan oleh karena itulah, maka sekarang ini untuk operasionalisasi setiap hari, maka kami dari Kementerian Kesehatan dibantu oleh teman-teman kami dari TNI, dari Polri, kemudian juga dari para relawan. Bahwa rumah sakit darurat COVID-19 ini merawat pasien cukup banyak, jadi 4.318 ya, atau hunianya adalah 72,01%. Ya. Jadi ini suatu rumah sakit yang cukup besar dan saat ini kita punya sekitar 2.500 tenaga, baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan. Kami dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini Badan PPSDM Kesehatan melakukan rekrutmen tenaga kesehatan untuk kita tempatkan di Wisma Atlet. Rekrutmen ini terdiri atas beberapa tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, perawat, itu mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk melakukan pelayanan di Wisma Atlet. Dan saya pun merasa bangga bisa bergabung di dalam lingkungan rumah sakit RSDC ini, karena RSDC ini merupakan center penanganan COVID terbesar menurut saya di Indonesia ini. Sebagai perawat, mungkin dari jiwa saya juga terpanggil untuk membantu menghadapi pandemi ini. Inilah namanya tugas di mana kita sebagai warga negara wajib untuk membela negara di mana negara itu membutuhkan. Negara sedang membutuhkan, pasien-pasien membutuhkan kami. Kalau kami semua berdiam diri di rumah, misalnya tidak maju, siapa yang ngurusin pasien gitu kan. Ibaratnya kita mempertaruhkan jiwa dan raga seperti itu ya, karena kan kita juga sebenarnya menghadapi musuhnya nggak kelihatan. Dimanapun kita ditempatkan ya, berarti di situ kita mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pasien itu yang datang tuh banyak kan yang bergejala ya, walaupun ringan, mungkin seperti demam, batuk, pilek seperti itu kan. Nah itu kita berikan terapi juga. Prosesnya sama seperti masuk, kemudian nanti ada dokter triase yang mewawancara, kemudian diperiksa, ada tensi, kemudian yang penting periksa saturasi kan, yang kalau kata orang yang sekarang namanya happy hypoxia itu kan, terus diperiksa saturasinya, dipastikan kalau dia betul-betul tidak sesak. Kemudian baru boleh masuk ke tower 4 atau tower 5. Kalau kami itu kan memang standby di depan pasien. Jadi pasien itu memang selalu kita observasi tanda-tanda vitalnya setiap jam. Kita lihat ada kebutuhannya infus atau apa. Dan ventilasi juga kami monitoring terus gitu. Red zone ya, kami bilangnya kalau berdinas itu di daerah red zone itu seperti follow up bagaimana keadaan pasien, mulai dari tanda vitalnya, keluhannya, dan mendampingi sih sebenarnya, mendampingi pasien, karena kita tahu ya, selain COVID berbahaya bagi kesehatan, yang lebih ini lagi adalah masalah psikis dari pasien, karena mereka terpisah dari keluarga, terisolasi di sini, ya, jadi mereka betul-betul perlu pendampingan. Jadi peran kami sebagai dokter dan perawat, selain untuk mengobati, kami juga mendampingi masalah psikis pasien. Berkaitan dengan pelayanan gizi yang ada di Wisma Atlet, mungkin ini dalam sejarah baru pertama kali ya. Belum ada sebelumnya, artinya sebuah pelayanan gizi melayani makanan dalam jumlah ribuan, bahkan saat ini itu
lebih dari 21.000 per hari, dan itu dilakukan dalam kurun waktu yang lama, hampir 1 tahun. Ini tentunya membutuhkan satu manajemen yang tertentu dan tidak mudah seperti itu untuk memaintain bagaimana supaya ini proses terlaksana. Karena 24 jam itu tidak pernah putus, harus terus-menerus dan ada terus dan tidak bisa ditunda. Kita sangat memahami dan tentunya sangat membutuhkan bahwa semua tenaga kesehatan yang kita miliki itu berada di garda terdepan di rumah sakit, ya. Bahwa di rumah sakit itu mereka berhadapan langsung dengan pasien sehingga mereka sangat berisiko untuk bisa tertular penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itulah maka tentunya kita mempunyai manajemen SDM di dalam hal pelayanan kesehatan Wisma Atlet. Semua tenaga kesehatan yang akan kita pekerjakan di daerah zona merah misalnya berhubungan langsung dengan pasien itu harus dilengkapi dengan APD yang lengkap. Harus lengkap. Untuk apa? Untuk mencegah mereka jangan sampai tertulari oleh COVID-19. Yang kedua tentunya kita mengharapkan ada manajemen waktu. Ada manajemen waktu daripada mereka pada saat mereka bekerja di Wisma Atlet. Kalau lelah sih manusiawi ya, karena kita sejak naik itu sampai bertugas itu pakai APD-nya kira-kira 8 jam lebih ya. Biasanya di ruang HCU ICU itu bahkan lebih. Biasanya kita nunggu operan itu sampai sejam. Jadi belum kalau misalnya kita nunggu teman yang ngerujuk ke rumah sakit lain itu bisa sampai 2 jam. Jadi sekitar 8 sampai 10 jam ya pakai APD-nya. Sebagai seorang tenaga kesehatan, ketika menghadapi pasien yang sangat membludak dan tenaganya tidak mencukupi untuk sebenarnya menangani beberapa pasien yang sangat banyak itu, tapi kita di situ juga harus mengutamakan sisi kemanusiaan kita. Kita nggak boleh mentang-mentang pasien lagi banyak, kita tetap harus sabar, harus layani dengan baik. Orang-orang luar tuh cuma taunya, cuman gitu doang, cuman kayak flu doang kayak gitu. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana di dalamnya. Kita kan perjuangan kita pakai APD yang 8 jam, nggak boleh makan, nggak boleh minum, kemudian nggak bisa ke kamar mandi seperti itu kan. Jadi ya sebenarnya sama-sama berjuang sih. Dari sisi pasien juga mereka juga berjuang untuk sembuh dari COVID. Kita juga berjuang untuk membantu pasien untuk bisa sembuh seperti itu. Porter Cobra, nafas ke nafas, akut. Kalau ditanya soal lelah, pasti semua relawan di sini lelah jenuh. Istilahnya kita terus-terusan kerja dengan hal yang sama gitu ya. Maksudnya kadang saat ini aja pasien tuh makin banyak. Mungkin dari mulai November, Desember, Januari itu lumayan itu HCU itu. Biasanya kami pasien ICU-nya paling ya nggak nyampe 5 lah gitu. 5-4 gitu. Sekarang itu bisa nyampe 13 pasien ICU-nya. Apalagi kalau pulang dinas itu kan pasien rame banget. Kadang ada aja yang bikin nggak enak hati atau kitanya juga capek badan kayak gitu. Mungkin obatnya ya kadang kalau ini video call keluarga bisa. Kan kangen juga ketemu karena kita ditugasin di sini kan, kita juga nggak boleh keluar dari zona Wisma Atlet ini kan. Atau ngumpul sama teman-teman baru di sini. Gitu, nyanyi-nyanyi di taman, kumpul di taman, bareng sekedar ngelepas penat sama-sama gitu aja. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Saya menyempatkan untuk istirahat 3 jam atau 2 jam. Setelah 2 jam bangun, makan, kemudian aktivitas. Kadang kalau rindu keluarga saya sering video call ibu, bapak, sama istri juga ya. Bagaimana mereka tetap gembira, salah satunya kita sering mengadakan bertepatan dengan 17 Agustus kita adakan kegiatan lomba voli, lomba balap karung, lomba apapun itu yang bisa menimbulkan mereka itu ceria. Itu salah satunya untuk refresh. Untuk keragaman yang ada di sini, memang agama bermacam-macam, itu juga kita akomodir. Natal kemarin juga ada kegiatan Natal di sini. Jadi malam misa juga ada juga di sini. Ya. Kemudian yang acara Islam waktu itu Idul Fitri juga diadakan
acara makan ketupat juga di sini. Artinya selama bulan puasa pun kita 1 bulan penuh kita buka bersama dengan protokol kesehatan yang benar. Ada pasien yang tadinya udah pakai ventilator, alhamdulillah bisa dilepas ya. Jadi dia bisa turun ke ruang intermediate, kemudian dia bisa di ruang biasa sampai pulang. Jadi itu kita merasa wah akhirnya usaha kita yang selama ini terbayarkan dengan pasiennya bisa sembuh ya. Alhamdulillah bisa melihat pasien sampai pulang itu padahal sudah gawat, itu sesuatu bagi kami yang merupakan kesenangan tersendiri Pak. Iya, saya kira itu. Ketika pasien sembuh dan cerita dengan kami semua bahwa mereka sudah negatif, mereka sudah sembuh total, itulah adalah hadiah terbesar bagi kami. Ya mungkin saya mau ucapkan terima kasih ya, kepada seluruh jajaran yang ada di Wisma Atlet ini dan juga perawat, khususnya dokter yang senantiasa melayani pasien-pasien yang di sini yang jumlahnya banyak sekali ya. Jadi pasti sangat melelahkan. Tapi dia harus bekerja untuk membantu orang, harusnya dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Mereka harus mengalahkan itu, sengaja mengalahkan kepentingan keluarganya untuk ngurus kita-kita. Itu aku hormat sekali dengan teman-teman nakes sih. Semoga para tenaga medis di Wisma Atlet selalu diberikan kesehatan dan semangat juang yang tinggi untuk dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien COVID. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Kepada mereka, pada relawan itu, pemerintah menyiapkan insentif, semacam penghargaan, apresiasi kepada mereka untuk nantinya mereka juga pada saat misalnya selesai itu akan diberikan semacam sertifikat dan penghargaan apalah semoga. Jadi kita memang memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada semua tenaga kesehatan kita yang telah bersusah payah dan tentunya mengorbankan segala-galanya untuk melakukan pelayanan di Rumah Sakit COVID-19 ini. Semoga pandemi ini cepat selesai. Ya mudah-mudahan segera mungkin kita bisa atasi. Cepat berakhir, pengennya cepat-cepat kita bisa kumpul tanpa harus pakai masker. Semua pasien yang di sini, ribuan pasien ini sembuh, pulang, berkumpul lagi dengan keluarga, dan kami nakes-nakes juga bisa pulang. Kami juga ingin berkumpul dengan keluarga. Rumah sakit pada umumnya yang merawat COVID ini adalah tumpuan akhir dari suatu katakanlah pertempuran ya melawan COVID ini. Yang pertama tentunya di masyarakat. Untuk teman-teman yang ada di luar, masyarakat umum pada umumnya, jadi COVID itu beneran ada ya. Tolong banget, peduli banget gitu, karena kalau kalian ngerasain hal seperti ini, aduh nggak tahu deh. Kita tuh nggak pernah tahu kapan kita bisa sembuh. Kita tuh nggak pernah bisa tebak kapan kita akan drop, atau bahkan karena penyakit ini kita harus kehilangan seseorang. Kita tuh nggak pernah tahu itu. Kita harus bekerja dan bersama-sama dengan semua masyarakat untuk bagaimana melakukan pencegahan. Kemudian yang tentunya kita harapkan bahwa semua harus bisa mematuhi semua aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.